Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas praktikum Excel pada pertemuan keempat dengan materi fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Baik, adapun VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah fungsi di Excel yang digunakan untuk membaca suatu tabel. VLOOKUP digunakan jika tabel disusun secara vertikal dan HLOOKUP digunakan jika tabel disusun secara horizontal. Baik, kita langsung ke Excel. Baik, di sini ada tabel daftar mahasiswa. Kita ubah dulu menjadi tabel. Kita ke insert atau sisipkan, kemudian tabel, kemudian centang pada tabel memiliki header, kemudian klik OK. Oke, ini kita hilangkan dulu centangnya. Kemudian nama tabelnya kita ubah menjadi daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa. Oke. Di tabel daftar mahasiswa ini ada NIM, kemudian nama mahasiswa, dan kelompok UKT-nya. Kemudian kita beralih ke sheet UKT. Di sini ada tabel kelompok UKT dan besaran UKT-nya. Untuk kelompok 1 besaran UKT-nya 1 juta, kelompok 2 besaran UKT-nya 2.065.000, kelompok 3 besaran UKT-nya 3.500.000, dan kelompok 4 besaran UKT-nya 4 juta rupiah. Untuk besaran UKT-nya kita ubah dulu menjadi rupiah. Oke, kemudian kita beralih ke sheet mahasiswa. Nah, di sini kita ketikkan untuk di kolom A baris 1 NIM, kemudian di bawahnya nama mahasiswa, kemudian kelompok UKT, kemudian biaya kuliah. Untuk NIM kita kosongkan karena nanti kita akan inputkan NIM di sini. Kemudian untuk nama mahasiswanya kita pakai VLOOKUP untuk membaca NIM dari mahasiswa tadi. Kita pakai rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian di dalam tanda kurung kita inputkan lookup value-nya atau data yang akan dibaca, yaitu data NIM-nya, yaitu B1, B2, B1 maksudnya. B1, kemudian titik koma atau koma, kemudian table array-nya kita panggil tabel dari daftar mahasiswa. Kita blok, kemudian titik koma atau koma, kemudian kita inputkan indeks kolomnya. Untuk nama mahasiswa itu dari NIM itu dia di kolom kedua. Kita ketikkan 2, kemudian tutup kurung, enter. Oke, kita ke kelompok UKT sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita untuk data yang akan dibaca itu ya NIM, kemudian titik koma, tabel dari daftar mahasiswa, kemudian dia indeks kolomnya ketiga, 1, 2, 3 untuk kelompok UKT. Kita ketikkan 3, tutup kurung, enter. Kemudian untuk biaya kuliah kita panggil dari tabel UKT. Karena tabel disusun secara horizontal, maka kita pakai HLOOKUP. Jadi sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kemudian kita panggil data dari kelompok UKT-nya.
kita klik, kemudian titik koma atau koma, kemudian kita blok untuk tabelnya, kemudian titik koma atau koma, kemudian dia indeks barisnya di baris kedua untuk besaran UKT-nya. Kita ketikkan 2, tutup kurung, kemudian enter. Misalkan kita mau mengecek NIM dari mahasiswa Ayu Andira. Jadi kita panggil NIM-nya di sini 2024 011 034 001. Maka ini kita ubah dulu jadi format angka. Oke, ini untuk biaya kuliah kita ubah menjadi rupiah. Ini kita buat rata kanan saja. Oke, jadi untuk NIM Jadi untuk NIM 2024 011 034 001, nama mahasiswanya itu Ayu Andira, kelompok UKT-nya kelompok 1, kemudian besaran biaya kuliahnya 1 juta. Misalkan untuk yang nomor 3, maka namanya Cici Cendekia, kelompok UKT-nya 2, biaya kuliahnya 2.065.000. Begitu juga untuk misalkan 09, maka nama mahasiswanya akan otomatis berganti sesuai NIM-nya, kelompok UKT juga dengan biaya kuliahnya. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Di sini terdapat tabel daftar barang, ada kode, nama barang, harga, dan diskon. Untuk ini kita blok, kita ubah menjadi tabel. Kita ke insert atau sisipkan, kemudian tabel, kemudian tabel memiliki header dicentang, kemudian oke. Ini kita hilangkan centangnya untuk filter, kemudian untuk harga kita ubah menjadi rupiah, kita ubah menjadi rupiah. Oke. Untuk diskon kita sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Misalkan untuk minyak goreng kita tambahkan diskon 5%. Kemudian misalkan ini 5%, ini 20% misalkan, dan ini 5%. Ini juga sama, ini juga, ini misalkan 15%, ini 15%. Oke, kalau sudah kita beralih. Oke, kita beralih ke sheet belanja. Untuk tabelnya, untuk di kolom A kita tambahkan kode,
Oke, tambahkan judul tabelnya seperti berikut. Kemudian kita ubah menjadi rata tengah. Kemudian di bawahnya kita tambahkan total, tunai, dan kembali. Di sini kita tambahkan batas bawahnya, kita buat garis putus-putus. Oke. Kemudian ini kita ubah menjadi tabel. Kita blok, kita ke insert atau sisipkan, kemudian tabel, kemudian centang untuk tabel memiliki header. Oke. Filternya kita hilangkan dulu centangnya. Oke, untuk kode nanti akan kita inputkan manual, kemudian nama barang kita pakai VLOOKUP untuk membaca datanya. Untuk lookup value-nya kita panggil dari kodenya. Kemudian sebelum itu kita ubah dulu nama tabelnya di daftar barang tadi. Kita ubah nama tabelnya menjadi daftar barang. Oke, kita kembali ke sheet belanja. Kita ketikkan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya kode, titik koma atau koma, kemudian kita blok tabel daftar barang, kemudian titik koma atau koma, kemudian indeks kolomnya untuk nama barang itu di kolom kedua. Kita ketikkan 2, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian untuk banyaknya kita inputkan manual. Untuk harganya sama seperti tadi, VLOOKUP. Kemudian kita baca dari kode, kemudian kita blok tabel daftar barangnya, kemudian untuk harga dia di kolom ketiga. Oke. Kemudian untuk diskon ini adalah harga awal dikurangi dari persen dari diskonnya. Jadi untuk diskon itu adalah kita panggil untuk nilai diskonnya dengan VLOOKUP, kemudian kode, kemudian daftar barangnya kita blok, kemudian dia di kolom keempat untuk diskon. Oke. Kemudian ini kita masukkan ke dalam kurung, kemudian dikali harga aslinya. Enter. Untuk total tadi adalah banyaknya barang sama dengan banyaknya barang dikali tanda kurung harga dikurangi diskon, tutup kurung, kemudian enter. Untuk menghilangkan tanda error karena datanya kosong, kita tambahkan if error di awal rumus tadi. If error,
Kemudian jika dia error, kita tambahkan data kosong, titik tanda kutip dua kali, kemudian tutup kurung, enter. Sama untuk di harga diskon total juga sama, kita tambahkan if error, kemudian untuk errornya kita tambahkan data kosong. Oke, misalkan kita ingin menambahkan barang, kita tarik, kita ke data di bawah total, kemudian di kanan kita klik, kemudian tarik mau berapa banyak data yang kita tambahkan. Misalkan 2 barang lagi, kita tarik 2 baris ke bawah, kemudian misalkan total, untuk total tadi untuk total adalah jumlah dari total barang, harga total barang. Kita pakai fungsi sum, kemudian kita blok semua data total, kemudian enter. Untuk tunai kita inputkan manual, kemudian untuk kembalian kita ketikkan sama dengan kemudian tunai, uang tunai yang dibayarkan dikurangin harga total belanjanya, kemudian enter. Untuk di sini kita ubah menjadi rupiah. Oke, kemudian misalkan di sini kita panggil barangnya seperti ini, kita copy saja, kita pastekan di sini, maka nanti otomatis nama barangnya akan menyesuaikan dengan kode barangnya, harganya juga demikian, diskon dan totalnya. Untuk harganya kita ubah menjadi rupiah. Untuk banyak barangnya kita inputkan sembarang. Untuk diskon di 2331001 0%, 5%, dan 20%. Oke. Kemudian untuk tanggal nanti akan menyesuaikan dengan tanggal data tersebut dibuat. Jadi kita pakai fungsi now. Oke, ini kita buat rata kiri saja. Kemudian total belanjanya, oke, misalkan dia 52.000, pembeli memberi uang 100.000, maka nanti kembaliannya 47.210 rupiah. Untuk di sini total kuanti kita tambahkan banyak barang yang dibeli dan banyak item belanjaannya. Di sini kita tambahkan sama dengan sum untuk menjumlahkan semua banyak barang tadi. Sum banyak barangnya, kemudian
kita tambahkan karakter lainnya pakai dan kemudian dan spasi buka kurung dan lagi, kemudian count konta untuk menghitung tabel yang berisi kita blok, kemudian tutup kurung, kita tambahkan lagi karakter lain dan tanda petik 2, item tutup kurung tanda petik 2, enter. Jadi total kuanti barangnya tadi 6 barang, banyaknya barang itu ada 6, kemudian itemnya ada 3, item belanjanya ada 3. Misalkan kita tambahkan barang lainnya, misalkan 2 barang lagi, kita copy saja, misalkan sini, maka nanti akan menyesuaikan, misalkan di sini 4 dan 1, maka total banyak belanjaannya itu ada 11 barang dan ada 5 item barang. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan dipraktekkan di perangkat masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.